Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Hari ini kita akan membahas materi terakhir di bab 3, yaitu mengenai pemisahan campuran dan perubahan materi. Oke, kalian tuh masih ingat ya bahwa campuran terbentuk dari dua jenis zat murni atau lebih yang masih memiliki sifat-sifat zat penyusunnya. Campuran dapat dipisahkan antara zat yang satu dengan lainnya. Tahukah kalian bagaimana caranya? Nah, campuran dapat dipisahkan dengan berbagai metode. Antara lain, yang pertama dengan cara filtrasi atau penyaringan. Yang kedua, sentrifugasi. Kemudian bisa dengan distilasi, kristalisasi, sublimasi, ekstraksi, dan kromatografi. Nah, yang pertama kita bahas adalah mengenai filtrasi atau penyaringan. Filtrasi merupakan metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut dengan menggunakan penyaring berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Contoh filtrasi yaitu menyaring air yang bercampur dengan pasir, atau bisa juga memisahkan kelapa dengan santan, kemudian memisahkan bubuk kopi dengan air. Nah, ini ada gambar contoh filtrasi. Yang kedua adalah sentrifugasi. Sentrifugasi merupakan campuran untuk memisahkan zat berukuran kecil dan mempunyai perbedaan massa jenis dengan memanfaatkan gaya sentrifugasi atau diputar. Metode sentrifugasi ini digunakan secara luas dalam memisahkan sel-sel darah serta sel-sel darah putih dari plasma darah. Nah, kemudian ketika dipisahkan ada berbentuk padatan merupakan sel-sel darah yang kemudian akan mengumpul di dasar tabung reaksi untuk yang padatannya. Sementara itu plasma darah yang berupa cairan akan berada di bagian paling atas dari tabung reaksi. Yang ketiga adalah distilasi. Distilasi merupakan metode pemisahan campuran zat cair dari larutannya berdasarkan perbedaan titik didih. Apabila larutan dipanaskan menjadi komponen, titik didihnya yang lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Oke. Contohnya adalah pemisahan air tawar dan air laut, kemudian pembuatan etanol atau alkohol, dan juga ada contoh lainnya yaitu proses pemisahan minyak bumi. Yang keempat adalah kristalisasi. Kristalisasi yaitu proses pemisahan campuran dengan kristalisasi yang didasarkan pada perbedaan kelarutan dari komponen campuran zat padat dengan pelarut tertentu. Contohnya adalah pembuatan gula putih dari tebu. Batang tebu dihancurkan dan diperas untuk diambil sarinya. Kemudian diuapkan dengan penguap hampa udara sehingga air tebu tersebut menjadi kental lewat jenuh dan terjadi pengkristalan gula. Kristal ini kemudian dikeringkan sehingga diperoleh gula putih atau gula pasir. Yang kelima adalah sublimasi. Merupakan pemisahan campuran yang dapat digunakan untuk memisahkan komponen yang menyublim dari campurannya yang tidak dapat menyublim. Nah, contoh terdapat pada proses pembuatan kapur barus. Proses sublimasi dilakukan dengan memanaskan campuran hingga berubah menjadi uap. Uap yang dihasilkan ditampung dan didinginkan kembali. Zat yang dapat menyublim akan berubah menjadi uap dan selanjutnya menjadi proses pendinginan. Uap yang telah didinginkan akan tampak menjadi embun yang menempel di dinding wadah. Sublimasi dihentikan jika zat yang dapat menyublim sudah habis. Yang keenam, ada ekstraksi, yang mana merupakan pemisahan campuran dengan cara ekstraksi terjadi karena adanya perbedaan kelarutan zat terlarut di dalam pelarut yang berbeda. Ekstraksi biasa dilakukan untuk mengambil sari dari suatu tumbuhan. Contoh ekstraksi yaitu dalam pembuatan minuman teh yang terdapat proses mencampur dengan teh dengan air panas. Atau contoh lainnya juga ada pembuatan minyak kayu putih dan minyak atsiri dari daun cengkeh. Nah, lalu yang ketujuh adalah kromatografi. Kromatografi yaitu memisahkan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam medium diam ketika dialiri medium bergerak. Contoh kromatografi terdapat pada kertas untuk melihat adanya zat klorofil dalam larutan rebusan daun.
Oke, itu adalah beberapa cara pemisahan campuran. Nah, lanjut ke sifat materi. Sifat materi ini memiliki sifat tertentu yang khas yang memudahkannya untuk dikenali dan dibedakan dengan zat lain. Sifat materi dikelompokkan menjadi sifat fisika dan juga sifat kimia. Nah, sifat fisika merupakan sifat yang dapat dilihat secara langsung dengan indera. Ada beberapa contoh sifat fisika yaitu adalah sifatnya yang pertama adalah wujud zat. Wujud zat dibedakan atas zat padat, cair, dan gas. Zat tersebut dapat berubah dari suatu zat ke wujud lain. Beberapa peristiwa perubahan yang kita kenal nanti adalah menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublim, dan mengkristal. Yang kedua adalah warna. Setiap benda memiliki warna yang berbeda-beda. Warna merupakan sifat fisika yang dapat diamati secara langsung. Warna yang dimiliki suatu benda merupakan ciri tersendiri yang membedakan antara zat satu dengan zat lain. Misal, susu berwarna putih, karbon berwarna hitam, dan paku berwarna kelabu pudar. Yang ketiga adalah kelarutan, yang mana suatu zat dalam pelarut tertentu merupakan sifat fisika. Air merupakan zat pelarut untuk zat-zat terlarut. Tidak semua zat dapat larut dalam zat pelarut. Misal, garam dapat larut dalam air, tetapi kopi tidak dapat larut dalam air. Yang keempat adalah daya hantar listrik, yang merupakan sifat fisika. Benda yang dapat menghantarkan listrik dengan baik disebut konduktor, sedangkan benda yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut isolator. Nah, benda logam pada umumnya dapat menghantarkan listrik. Daya hantar listrik pada suatu zat dapat diamati dari gejala yang ditimbulkannya. Misal, tembaga dihubungkan dengan sumber tegangan dan sebuah lampu, akibat yang dapat diamati adalah lampu dapat menyala. Yang kelima adalah titik didih, merupakan suhu ketika suatu zat mendidih. Dan terakhir adalah titik leleh, merupakan suhu ketika zat padat berubah menjadi zat cair. Oke, lanjut kita bahas mengenai sifat kimia, yang mana merupakan adalah ciri-ciri suatu zat berhubungan dengan terbentuknya jenis zat baru. Yang pertama adalah mudah busuk, yang merupakan akibat reaksi kimia dalam suatu makanan atau minuman dapat mengakibatkan makanan dan minuman tersebut membusuk dan berubah rasa menjadi masam. Misalnya nasi yang dibiarkan berhari-hari akan bereaksi dengan udara menjadi basi. Yang kedua adalah berkarat, yang mana reaksi antara logam dan oksigen dapat mengakibatkan benda tersebut berkarat. Contohnya adalah besi dan seng memiliki sifat mudah berkarat. Yang ketiga adalah mudah terbakar. Bensin termasuk yang mudah terbakar, sehingga di stasiun pengisian bahan bakar terdapat dilarangan merokok. Dengan mengetahui sifat dari bahan-bahan yang mudah terbakar, kita dapat menggunakannya secara aman. Yang keempat adalah mudah meledak, yaitu biasanya adalah interaksi zat dengan oksigen di alam. Ada yang mempunyai sifat mudah meledak seperti magnesium, uranium, dan natrium. Yang kelima adalah beracun. Biasa terdapat pada beberapa zat yang memiliki sifat kimia beracun, antara lain insektisida, pestisida, fungisida, herbisida, dan rodentisida. Atau biasanya zat beracun tersebut digunakan manusia untuk membasmi hama, baik serangga maupun tikus. Nah, suatu zat atau materi yang ada di sekitar kalian senantiasa mengalami perubahan. Ada yang mengalami perubahan fisika dan juga ada yang mengalami perubahan kimia. Nah, yang pertama adalah perubahan fisika. Ciri-ciri perubahan fisika yaitu yang pertama, perubahan zat hanya terjadi pada wujudnya, tetapi tidak pada sifatnya. Zat yang sudah berubah akan dapat kembali ke bentuk semula. Sifat zat yang dimiliki sebelum dan sesudah perubahan adalah sama. Macam-macam perubahan fisika di sini. Yang pertama adalah perubahan fisika yang berupa perubahan wujud zat karena pengaruh suhu atau temperatur lingkungan. Yang pertama adalah mencair. Perubahan peristiwa dari wujud padat menjadi zat cair. Contohnya adalah ketika mentega dipanaskan atau lilin yang meleleh. Yang kedua adalah membeku. Perubahan wujud zat dari zat cair menjadi padat, yaitu contohnya adalah air yang dimasukkan dalam pembeku atau freezer akan menjadi es batu, atau lelehan lilin yang dibiarkan akan mengeras kembali. Yang ketiga adalah mengembun. Perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contohnya adalah pada rumput dan tanaman yang dekat dengan tanah menjadi basah pada pagi
atau butiran air di bagian luar gelas yang berisi es. Kemudian yang keempat adalah menguap, yaitu peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Contohnya adalah baju basah yang dijemur di bawah sinar matahari akan menjadi kering, atau air yang direbus dan dibiarkan mendidih lama akan berkurang kuantitasnya karena menguap menjadi gas. Yang kelima adalah menyublim, yaitu peristiwa perubahan zat dari padat menjadi gas, di mana contohnya adalah kapur barus yang disimpan dalam lemari pakaian lama-lama akan habis. Yang terakhir adalah mengkristal, perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Contohnya adalah berubahnya uap di udara menjadi salju. Nah, yang kedua adalah perubahan fisika yang berupa perubahan ukuran suatu zat, disebabkan oleh adanya faktor yang mengubah ukuran zat yang pada umumnya dipengaruhi oleh faktor mekanis yang bersentuhan secara langsung dengan kisah tersebut. Nah, dalam perubahan fisika yang mengubah ukuran zat contohnya adalah seperti biji kopi yang awalnya berbentuk bulat lalu ditumbuk dan menghasilkan serbuk kopi. Yang ketiga adalah perubahan fisika yang mengubah volume zat, yaitu adanya perubahan fisika yang biasanya dipengaruhi oleh faktor suhu atau temperatur lingkungan. Nah, perubahan volume suatu zat karena pengaruh suhu yang cenderung lebih sering disebut dengan istilah pemuaian. Contohnya, adanya pemuaian rel kereta api pada musim kemarau, kemudian karena faktor suhu udara yang panas. Yang keempat, yaitu perubahan fisika yang berupa perubahan bentuk zat. Biasanya perubahan fisika yang bisa mengubah bentuk zat terjadi karena suatu zat atau benda tersebut diremas, dipukul, atau diubah dengan memakai alat bantu mesin. Dalam hal ini, perubahan fisika yang mengubah bentuk seperti contohnya adalah tanah liat yang kemudian diubah menjadi guci atau vas bunga sebagai hiasan. Nah, berikut ini adalah contoh perubahan fisika. Nah, ada baju yang berasal dari kain, kerikil yang berasal dari batu setelah proses penumbukan, es batu yang berasal dari air, kemudian tepung yang berasal dari beras, batu bata, genteng, guci yang awalnya terbuat dari tanah liat, kue yang terbuat dari tepung, kain yang berasal dari benang, meja dan kursi yang terbuat dari kayu, serbuk kopi yang berasal dari biji kopi, dan terakhir adalah coklat yang berasal dari biji coklat, dan masih banyak yang lainnya. Oke, kita masuk ke perubahan kimia. Biasa terjadi ketika menghasilkan zat baru. Perubahan kimia mengubah komposisi kimianya. Ciri perubahan kimia antara lain yaitu terbentuk zat jenis baru, zat yang berubah tidak akan dapat kembali ke suatu bentuk semula, diikuti oleh suatu perubahan sifat kimia yang melalui reaksi kimia. Nah, selain itu, ada faktor penyebab perubahan kimia. Dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, proses pembakaran. Contohnya kayu yang dibakar. Kemudian ada proses peragian. Contohnya perubahan susu menjadi keju, kemudian singkong menjadi tape. Yang ketiga, proses kerusakan. Contohnya pelapukan kayu, pembusukan sampah, dan perkaratan. Kemudian ada proses biologis makhluk hidup. Contohnya adalah proses fotosintesis, pernapasan, dan pencernaan makanan. Lalu ada proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Contohnya adalah tumbuhnya seorang bayi menjadi dewasa. Nah, sekarang kita bahas mengenai macam-macam perubahan kimia. Antara lain ada yang terbentuknya gas, yaitu biasanya adalah beberapa perubahan kimia yang menghasilkan gas. Seperti yang tadi ada, karena contohnya ada reaksi pembakaran yang menghasilkan gas karbon dioksida atau reaksi pembusukan yang menghasilkan gas-gas yang berbau menyengat seperti gas amonia. Kemudian adalah terbentuknya endapan. Biasanya suatu zat yang sukar larut dalam pelarut air. Contohnya adalah reaksi antara perak nitrat dengan natrium klorida yang menghasilkan endapan perak klorida yang berwarna putih. Kemudian ada perubahan warna. Itu suatu zat yang mempunyai warna tertentu tergantung komposisi dan kandungan unsur atau senyawa dalam zat tersebut. Contohnya sendok logam yang ditempatkan di atas nyala api akan terbentuk warna hitam dari asap yang mengandung karbon atau arang. Lalu ada terjadinya perubahan suhu, yaitu reaksi kimia terjadi karena adanya perubahan energi yang menyertai reaksi kimia. Ada dua perubahan suhu yang menyertai perubahan kimia, yaitu kalor yang dilepaskan dan kalor yang dibutuhkan dalam perubahan kimia. Oke, nah terakhir ini adalah contoh perubahan kimia.
ada apel yang membusuk, kertas yang dibakar menjadi abu, daun kering yang diproses menjadi pupuk kompos, ada fotosintesis, nasi basi, nasi yang sudah berhari-hari, kemudian besi yang berkarat, ada kedelai yang dijadikan tempe dan tahu, arang yang berasal dari pembakaran suatu batang kayu, dan singkong yang menjadi tape. Oke, itu adalah materi terakhir di bab 3. Sampai di sini pembahasan materi di bab 3. Semoga kalian semua yang menyaksikan video ini dapat memahami penjelasan yang telah disampaikan. Oke, kita akan bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.